Baik, salam semua. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, semuanya semangat ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk bersaksi. Sedikit kesaksian dari Kakak Nadia bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kakak Nadia akan bersaksi bahwa sepanjang Kakak Nadia ada di Kupang Presenter ini sudah banyak mujizat yang Tuhan buat. Amin. Karena dia punya kehidupan. Baik, kesaksian yang mau karena dia bagikan ini adalah di mana 1 tahun yang lalu itu kita bergumul untuk memulai KKR ini di tempat ini ya. Jadi puji Tuhan. Begitu banyak perjalanan hidup dari Kupang Presenter, terutama dari Bapak Gembala dan juga jemaat-jemaat yang ada. Ya, karena dia sedikit kesaksian bahwa di mana karena dia bergumul untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Puji Tuhan, pada KKR yang 1 tahun yang lalu, di mana Bagem mengundang untuk maju dan didoakan. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan bekerja, ya luar biasa. Tapi di sini bukan Bagem yang hebat, tapi Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, karena dia percaya bahwa setiap perjalanan iman dari ketong masing-masing itu masing-masing punya level masing-masing, ya. Karena dia percaya bahwa Tuhan buat apa yang Tuhan buat dalam ketong kehidupan tidak mungkin sia-sia begitu saja. Jadi mungkin karena dia mau bersaksi bahwa setiap ketong yang punya kesaksian atau setiap ketong yang punya pergumulan, serahkan semua pada Tuhan. Setiap jemaat yang mungkin mengalami sakit atau apapun, karena dia percaya bahwa mujizat Tuhan akan bekerja. Ya. Yang karena dia mau saksikan juga yang pertama, mungkin belum ada yang tahu, tapi jemaat-jemaat di sini sudah tahu. Kesaksian yang pertama itu karena dia bergabung di tempat ini, yaitu karena dia punya anak yang nomor 2 itu sakit, sakit parah, di mana diagnosa dokter itu bronkopneumonia, itu keradangan paru. Jadi Ariana itu harus bergantung dengan oksigen, di mana itu di situ membantu karena dia punya iman dan percaya. Jadi Bagem datang untuk mendoakan, di situ juga karena dia punya iman bertumbuh dan karena dia percaya bahwa Tuhan akan ganti Ariana punya paru-paru yang sudah flek dan sudah ladang itu dengan paru-paru yang baru. Amin. Puji Tuhan. Di mujizat yang kedua yaitu karena dia bergumul untuk punya seorang anak laki-laki. Karena yang 2 orang sudah perempuan, dan karena dia bergumul kurang lebih 7 tahun. Karena dia bergumul untuk punya anak laki-laki. Jadi karena dia bilang Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan izinkan minta 1 saja. Jadi sudah Tuhan Yesus kasih karena dia arkatama karena dia punya kehidupan keluarga. Jadi puji Tuhan sampai dengan saat ini karena dia percaya bahwa semua yang ketong minta, semua yang ketong gumuli, cepat atau lambat pasti Tuhan akan jawab. Yes, amin. Karena dia percaya bahwa setiap orang yang mengalami Tuhan itu dia akan tetap mengasihi Tuhan dan akan tetap mencintai Tuhan. Amen. Beda dengan orang-orang yang hanya cuma sekedar kenal Tuhan begitu saja. Tapi kalau orang-orang yang mengalami Tuhan, pasti dia akan tetap mencintai Tuhan. Dia tidak akan pernah lari. Amen. Banyak kita punya jemaat-jemaat yang ada di sini hanya sekedar datang, terus pergi dan terus hilang lagi dan entah sampai sekarang tidak tahu di mana kabar. Tapi karena dia percaya ketong yang ada dalam sini pasti semua mengalami mujizat Tuhan. Makanya ketong bertumbuh tertanam di jemaat Kupang Presenter. Jangan melihat ketong jemaat yang kecil hanya cuma 1-2 orang saja, tapi karena dia percaya Tuhan Yesus pasti akan berkati. Kita mulai dari tangga yang kecil, kita akan naik sampai dengan yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja untuk Kupang Presenter. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah mendoakan dan juga jemaat-jemaat yang sudah mendoakan karena dia terus bergumul untuk karena dia punya kehidupan rumah tangga, untuk suami yang terus untuk mencintai Tuhan, dan dia percaya jemaat Kupang Presenter tetap mendukung dalam doa. 1 ayat yang akan karena dia bagikan bagi ketong semua.
yaitu dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Mungkin sedikit kesaksian daripada Kakak Nadia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam saya ucapkan saudara-saudara dari mimbar ini, Shalom untuk kita semua. Sekali lagi Shalom. Luar biasa tadi memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab berkata di mana 2-3 orang berkumpul memanggil menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti sesuatu terjadi itu dahsyat dan luar biasa. Kita lebih dari 2 orang, kita sangat banyak di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada malam hari ini. Saya rindu membagikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43 tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Orang buta ini menurut catatan dari Markus adalah Bartimeus, anak Timeus. Sedangkan menurut catatan dari Injil Matius adalah 2 orang buta. Nah, 3 Injil sinoptik ini, Matius, Markus, dan Lukas, mencatat mujizat yang luar biasa. Berarti ini sesuatu yang penting. Mereka melihat dari sudut pandang mereka masing-masing, tetapi tujuannya sama, yakni Allah bekerja sampai hari ini. Dan saya akan kasih judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah di mana ada iman, di situ ada mujizat. Amin, saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ayat 35, saudara 36, dan sama-sama ayat 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, meninggallah kau, imanmu telah menyelamatkan kau. Sama-sama, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Beri tepuk tangan dong untuk firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pada waktu itu Yesus, saudara-saudara, sedang menuju satu kota, dan itu ada di dataran rendah, yakni kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Karena dia cuma berdekatan dengan kota terkenal, yakni Yerusalem. Waktu saya dan saudara membaca teks ini, ataupun juga teks daripada Matius dan Markus, kita tidak menemukan apa tujuan Yesus pergi ke Yeriko. Tetapi kalau kita membaca, saudara-saudara, ternyata waktu Yesus pergi ke Yeriko itu ada tujuannya. Dan saya percaya para teolog, bahkan para penafsir Alkitab mencatat bahwa Yesus kemanapun dia pergi, entah ke kota-kota, entah ke desa-desa, selalu ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Tujuannya adalah untuk menghibur orang-orang miskin. Bahkan tujuannya juga adalah menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang sudah mati. Ada amin, saudara? Sehingga
Yesus selalu saudara punya tujuan yang tidak dicatat oleh para penulis Alkitab, tapi jelas kemanapun dia pergi, dia ingin melakukan sesuatu bagi banyak orang. Dan Alkitab berkata, waktu dia sudah dekat Yeriko saudara, maka ada begitu banyak orang yang heboh karena Yesus itu ada di kota itu. Kenapa mereka heboh? Karena waktu Yesus mulai tampil dan melayani, di mana-mana tersiar kabar tentang Yesus dan pelayanannya. Ada begitu banyak orang saudara yang bertobat, ada begitu banyak orang yang disembuhkan, ada begitu banyak orang yang dikuatkan, ada begitu banyak orang yang dihiburkan. Karena dia datang untuk orang-orang yang sakit, dia datang untuk orang-orang berdosa, bahkan dia datang juga untuk orang-orang yang lemah. Dan akhirnya ketika Yesus saudara-saudara mau yang namanya ada di kota itu saudara, maka ada seorang buta yang sedang mengemis di situ. Alkitab berkata bahwa dia adalah Bartimeus, anak dari Timeus. Dia adalah orang Yahudi asli saudara yang diperkirakan kurang lebih dia itu sudah buta sejak usia 5 tahun. Dari kecil 5 tahun dia sudah buta. Dan ini saudara dimanfaatkan oleh yang namanya saudara-saudaranya, keluarganya, untuk bawa dia di kota itu dan meminta sedekah atau mengemis supaya untuk menyambung hidupnya ataupun juga bisa mendapatkan sedekah dan dibagikan kepada saudara maupun juga keluarganya. Tetapi yang luar biasa, waktu Yesus ada di kota itu, yang anehnya dia itu tidak saudara-saudara meminta sedekah atau mengemis. Yang ada adalah kalau kita melihat firman Tuhan, justru saudara-saudara dia bertanya kepada banyak orang yang ada di kota itu yang sedang mengerumuni Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya sangat sederhana. Apa itu? Saudara lihat, dia bertanya apa itu? Matanya buta saudara-saudara, tapi saudara-saudara telinganya itu bisa mendengar. Dan ini dia manfaatkan untuk bertanya. Dan ketika saudara-saudara dia bertanya, maka orang menjawab kepada dia, yakni Yesus orang Nazaret itu lewat. Nah, saudara akan melihat di sini permainan kata dari Lukas sebagai seorang dokter yang sangat hebat dalam menulis. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara melihat di situ, mereka mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat. Tetapi waktu Bartimeus mendengar itu, maka ayat 38 dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara lihat, ada dua argumentasi yang berbeda dari dua orang. Orang yang pertama berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat. Sedangkan dari Bartimeus adalah Yesus anak Daud. Saudara, kalau kita baca sepintas ayat ini, kita tidak memahami. Tapi kalau kita belajar meneliti, maka ini ada satu maksud yang akan memberkati saya dan saudara. Dan saya akan mencatat saudara-saudara, di mana ada iman, di situ saudara-saudara akan ada mujizat. Dan saya melihat bukti adanya iman dari Bartimeus membuat Bartimeus itu mendapatkan mujizat Tuhan. Yang pertama adalah ternyata Bartimeus menyebut Yesus anak Daud itu sedang dia sampaikan secara publik bahwa dia itu mengenal siapa Tuhan Yesus. Bukan sekedar dia tahu biasa,
tapi dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena salah satu penunjuk atau panggilan ataupun juga penyebutan untuk Mesias, yakni adalah anak Daud. Selain anak Allah, selain anak manusia, tapi juga anak Daud. Anak Daud di sini bukan sembarangan keturunan Daud, sebab keturunan Daud yang Salomo, Rehabeam, raja-raja Israel, mereka semua adalah raja-raja dan manusia yang berdosa, yang tidak benar. Tapi ada satu keturunan dari Raja Daud yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang disebut sebagai Mesias. Sehingga Bartimeus ini punya pengharapan mesianik bahwa yang lewat itu bukan sekedar Yesus orang Nazaret, yang lewat itu bukan sekedar Yesus anak Yusuf tukang kayu, tapi yang lewat itu adalah Tuhan. Saudara bisa lihat di sini. Yang lewat itu bukan orang biasa. Yang lewat itu adalah Tuhan. Sehingga ayat 41 di situ, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi dia tahu kenal siapa itu Yesus, saudara-saudara. Jadi kalau saya dan saudara punya iman, maka kita akan mendapatkan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena iman itu, saudara, selalu dimulai dari pribadi kita, bukan dari orang lain. Seperti kesaksian tadi, yang bisa bikin mujizat itu bukan saya, bukan nama Tuhan, tapi iman daripada kakak Nadia, ibu Nadia, dan yang berfokus, yang terhubung kepada Tuhan. Sehingga waktu dia percaya, maka mujizat itu akan terjadi. Ini pentingnya mengenal Tuhan. Orang kalau tidak kenal Tuhan, saudara, maka dia tidak akan bersikap seperti Bartimeus. Karena waktu itu ada banyak orang dan dia pasti punya penghalang untuk berseru. Tapi ternyata Alkitab berkata, dia tahu bahwa yang lewat ini bukan sekedar manusia biasa, orang dari Nazaret, tapi yang lewat ini adalah Mesias Kristus atau Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kalau saudara kenal Tuhan, saya yakin saudara punya sikap dengan Tuhan akan berbeda. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara punya iman dengan Tuhan, itu akan apa, saudara? Berbeda. Ada banyak orang yang Kristen tapi hanya sekedar tahu Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara yang kenal Tuhan, saya yakin kedalaman kita untuk mengenal Tuhan itu jauh lebih daripada orang-orang yang hanya sekedar Kristen. Itu yang membuat Bartimeus, saudara, dia berseru kepada Tuhan. Banyak orang yang sakit, alami masalah, tidak mau berseru kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena mereka tidak tahu Tuhan, saudara, tapi karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ingat, akumulasi dari akumulasi kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani, itu akan membuat saya dan saudara mengenal Tuhan itu dengan dalam dan benar. Dan saya mencatat bagaimana cara-cara kita untuk bisa mengenal Tuhan itu dengan dalam dan benar. Yang pertama adalah saya dan saudara harus, saudara, ditanamkan sejak kecil untuk belajar firman Tuhan. Perhatikan, saya kasih ayat buat kita, 2 Timotius 3 ayat 15. Alkitab berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Kalau saudara mau kenal Tuhan, maka tidak ada jalan lain. Yang pertama adalah harus baca firman, harus teliti firman, harus bergaul karib, harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Loh iya, saudara tidak akan pernah minta Tuhan turun dari surga supaya saya mau lihat Tuhan yang benar itu seperti apa. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika dia datang yang kedua kali, dia datang sebagai hakim, saudara, untuk memberi keadilan dan juga memberikan kasih kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kedalaman kita mengenal Tuhan itu selalu dimulai dengan apa, saudara? Membaca, merenungkan, meneliti kitab suci. Semua punya Alkitab? Kita punya anak-anak sekolah minggu. Belajar dari kecil mereka itu mengenal kitab suci. Karena kalau dari kecil mereka tidak diajar mengenal kitab suci, percaya nanti waktu mereka besar, saudara suruh mereka baca Alkitab, itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka dari kecil tidak diberikan Alkitab. Tapi waktu mereka kecil, yang disodorkan kepada mereka setiap hari apa? Buku-buku pelajaran. Yang disodorkan kepada mereka apa? Novel-novel. Yang disuguhkan kepada mereka apa? Bacaan-bacaan sekuler yang hanya menambah pengetahuan mereka, tapi tidak membuat iman mereka itu mengenal Allah dengan benar. Paulus bilang, engkau sudah mengenal kitab suci sejak masa kecil. Tidak heran kalau orang suka baca Alkitab setiap hari dari masa kecil, dikasih satu hari satu ayat. Apalagi kalau anak sekolah minggu, satu minggu berapa ayat hafalan? Satu ayat. Dan kalau dia hafal, nanti ketika dia remaja, dia pemuda, dan dia besar, bahkan sampai nanti dia tua, firman itu yang mengendalikan kehidupan dia. Dan akhirnya dia tidak menyimpang. Karena sejak kecil dia itu sudah mengenal Alkitab. Saya tuh khotbah di mana-mana. Kalau saya khotbah, paling gampang tuh saudara buka Perjanjian Baru. Paling gampang. Tapi waktu disuruh buka Perjanjian Lama, contohnya seperti kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Itu orang Kristen cari, saudara, bermenit-menit tidak ketemu. Bahkan saya pernah khotbah di satu ministry, saya suruh baca, yang baca ini tidak ketemu itu kitab dengan apa? Pasal dan ayat. Saudara pikir itu tidak memalukan? Itu sangat memalukan. Itu bukti bahwa orang Kristen tidak pernah bergaul dengan apa? Alkitab. Saudara jangan main-main dengan Alkitab. Ingat, waktu saudara dapat masalah, yang menghibur saudara Alkitab. Saya tuh sudah sering bersaksi, kalau ke rumah sakit waktu orang sakit, yang ada di dada mereka, yang ada di samping mereka apa? Alkitab. Uang tidak ada di dada mereka, uang tidak ada di samping mereka. Yang ada adalah apa? Alkitab. Kenapa? Karena memang Alkitab itu adalah firman bagi apa, saudara? Bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Saya selalu dorong setiap minggu baca Alkitab. Berapa pasal, saudara? 2 pasal. Saudara kerja sibuk, 2 pasal itu cukup. Tapi saya yakin baca 2 tahun Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu, saudara, selesai. Dan kalau selesai apakah berhenti, saudara? Tidak. Baca ulang lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin otak kita yang kecil ini bisa hafal seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi waktu kita baca berulang-ulang, saya dan saudara akan mengenal Tuhan itu seperti apa. Amin. Cara yang kedua mengenal Tuhan adalah, saudara, waktu saya dan saudara konsisten setia beribadah kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 16 sampai 17.
Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan apa, saudara? Benar. Saya dan saudara kalau mau mengenal Allah dengan benar, maka harus konsisten, komitmen beribadah. Beribadah di sini baik secara pribadi ataupun juga secara korporat atau kelompok model begini. Ibadah di gereja 2 jam saudara dengar khotbah. Tapi di rumah saudara selalu bangun kehidupan untuk berdoa saat teduh, memuji menyembah Tuhan setiap hari di kamar saudara, supaya saudara itu mengenal Tuhan seperti apa. Karena Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Alkitab bilang bersantai-santai dan nanti akan mengenal Tuhan, atau berusaha untuk mengenal Tuhan. Berusaha. Jadi saudara lihat orang yang tidak pernah gereja tuh, yang tidak pernah suka akan ada di rumah Tuhan, yang tidak punya jam-jam khusus dengan Tuhan. Mereka tahu Tuhan, tapi ingat, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan kamu nama siapa? Tuhan Yesus. Dia mati di mana? Golgota. Dia bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga. Mereka cuma tahu hal-hal yang ada di permukaan saja, tapi sampai kedalaman mereka itu tidak akan paham. Waktu orang datang, orang bilang begini, Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan kok jadi manusia? Kalau Dia Tuhan, Dia akan tetap ada di mana? Surga. Maka orang yang tidak kenal Tuhan dia bilang, oh begitu ya, saya baru pernah dengar nih model begini. Loh iya, masa Allah jadi manusia? Masa Allah mati? Masa Allah itu mati di kayu salib? Tidak mungkin Allah model begitu. Makanya tidak heran, ada banyak orang yang mualaf, ada banyak orang yang pindah agama, keluar, tinggalkan Kristus, tinggalkan Kristen. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan main-main ini loh. Saya 1 minggu ini sedang konseling, ada saya punya teman perempuan mau bercerai. Masih muda, anak baru 1. Dia bilang, Pak Andre, saya menyesal karena waktu saya nikah dengan suami saya cuma lihat dia orang kaya dan ganteng saja. Saya tidak lihat bahwa ternyata yang paling utama adalah laki-laki yang harus takut akan Tuhan. Saudara jangan main-main. Karena hidup kita ini saudara di depan misteri. Saudara tidak akan pernah tahu sesuatu yang terjadi. Akan ada badai-badai, akan ada gelombang-gelombang yang akan menghantam kehidupan saya dan saudara. Dan di situ kalau orang tidak mengenal Tuhan, percayalah, dia akan goyah, dia akan jatuh, bahkan dia akan menyerah. Dan saya bilang kepada dia, bilang begini, waktu kamu nikah, kamu janji apa di altar Tuhan? Saya janji mengasihi, mencintai, dalam keadaan sakit dan sehat, susah senang, kaya miskin, dan lain sebagainya. Oke, kalau kamu berjanji model begitu, berarti itu cocok dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengizinkan perceraian. Dan saya mau bilang, kalau kamu bercerai, yang susah bukan mantan suamimu, tapi kamu yang susah. Kenapa? Karena kamu perempuan. Terus dia bilang, bagaimana? Saya tidak mengajari kamu untuk tidak mempedulikan apa yang suamimu perbuat. Tapi saya bilang begini, kamu banyak berdoa buat dia, dan kamu agak sedikit cuek tentang perbuatan-perbuatan yang ada celah untuk engkau menceraikan dia. Percaya, yang bisa rubah dia hanya Tuhan Allah. Kamu tidak bisa merubah dia. Lihat tuh, kenapa banyak orang waktu menikah menyesal?
Karena tidak kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara tahu, saya ini pacaran di siapa? Amin. Loh iya dong. Kalau saudara tahu saudara punya pasangan ini tidak kenal Tuhan, tidak mau gereja, tidak tahu baca Alkitab, Kristen KTP, saudara segera putuskan dia. Jangan saudara gaya-gayaan bilang, nanti saya injili dia. Saudara mau pakai saudara punya kekuatan, tidak akan bisa. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk bisa menghadapi badai-badai model begini, saudara. Dan kalau saudara tidak percaya, saudara pergi ke Dispendu Kota Kupang. Setiap hari ratusan orang saudara di kota ini gugat cerai orang. Suami gugat cerai istri, istri gugat cerai siapa? Suami. Ternyata yang mendatangkan sukacita dalam rumah tangga, kebahagiaan pernikahan adalah pasangan yang sama-sama mengenal Tuhan. Ada amin? Loh, saudara datang ibadah, suami istri datang ibadah, sama-sama tidak dipaksa-paksa, enak atau tidak? Enak. Tapi saudara lagi datang ibadah, dia lagi gila di rumah sana, dia tidak tahu gereja, dia lagi mabuk di sana, dia lagi duduk di dekar, dia tidur-tiduran di sana. Apakah saudara tidak stres? Kalau saudara memang wanita super ya, silakan saja. Atau saudara Wonder Woman ya, silakan saja. Tapi saya mau bilang, saudara akan ada di titik saudara akan pasti menyerah. Dan kalau saudara ada di titik ini, saya mau bilang, ingat janji pernikahanmu dengan Tuhan, dengan jemaat, dengan hamba Tuhan, dan keluarga. Hanya maut saja yang bisa memisahkan. Ternyata waktu menikah, kegantengan tidak membawa kebahagiaan. Ternyata waktu menikah, uang yang banyak tidak membawa apa? Kebahagiaan. Kenapa? Yang membawa kebahagiaan adalah kalau di dalam rumah itu ada pengenalan akan Tuhan. Amin. Saudara biar makan nasi dengan sayur, dengan ikan aja, tapi ada sukacita yang luar biasa. Saudara makan dengan biasa-biasa saja, tapi di situ ada pengenalan akan Tuhan. Rumah saudara itu rasanya seperti surga yang turun dari surga sana ada di rumah saudara. Tapi kalau tidak kenal Tuhan, wah itu neraka saudara sudah saudara alami sebelum saudara sampai di neraka yang asli sana tuh. Kenapa? Ya karena model begitu. Ada amin. Bartimeus saudara bukan sekedar tahu siapa Yesus, tapi dia kenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini yang membuat dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang yang kenal Tuhan, dia tahu berseru kepada Yesus Kristus. Dan dia penuh hormat untuk saudara-saudara berseru kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga, untuk saya dan saudara bisa yang namanya mengenal Tuhan, yakni saya dan saudara selalu berdoa dengan Tuhan. Saudara percaya doa adalah nafas hidup orang Kristen? Tapi saya mau bilang, doa pun juga adalah komunikasi dua arah antara Tuhan dengan saya dan saudara, dan saya dan saudara dengan Tuhan. Waktu kita berdoa saudara-saudara, Tuhan akan berikan kepekaan kepada kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Makanya jangan bosan-bosan berdoa. Sesibuk-sibuknya saya dan saudara, sisihkan waktu 15 menit, 30 menit setiap hari. Jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang ganggu. Saudara kunci kamarmu, saudara masuk di dalam kamarmu, saudara berdoa kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah pasang durasi untuk bagaimana orang Kristen satu hari harus berdoa berapa jam. Tidak pernah. Tapi Tuhan selalu lihat konsisten komitmen saya dan saudara, selalu kasih waktu untuk Tuhan. Dan waktu kita selalu berdoa saudara-saudara, saya percaya bahwa di situ kita akan punya kepekaan rohani untuk mendengarkan suara Tuhan.
Dan kalau Tuhan bicara, saya percaya pasti itu akan sesuai dengan apa yang saya dan saudara rindukan, harapkan, bahkan inginkan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu Yesus bukan sekadar orang dari Nazaret, tapi Yesus adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat manusia. Ada amin, saudara? Mau kenal Tuhan? Harus kenal Tuhan. Ingat, dunia bukan tambah baik menuju akhir zaman. Dunia ini akan tambah rusak, akan tambah hancur. Hanya orang-orang yang mengenal Allah sajalah akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hanya orang yang mengenal Allah sajalah yang akan terus punya pengharapan kepada Tuhan. Dia buta sejak kecil. Dan Yesus waktu itu belum pernah ke Yeriko. Tapi sekali Yesus ke Yeriko, dia tidak buang kesempatan itu. Dia pakai kesempatan itu untuk berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari sini kita belajar, mata dia boleh buta, tapi iman dia tidak buta. Amin. Ada banyak orang Kristen, mata jasmani melihat, tapi imannya apa, saudara? Buta. Bartimeus, saudara, dia, saudara, buta secara jasmani, tidak bisa melihat, tapi ternyata imannya tidak buta. Dia orang Yahudi asli, sehingga dia tahu Mesias itu seperti apa. Dan saya percaya, dia sudah mendengar apa yang sudah Yesus perbuat sebelum-sebelumnya. Maka waktu Yesus lewat, tidak heran, dia langsung spontan, saudara-saudara, menanggalkan jubah dia. Dan dia itu berdiri, berseru, memohon kepada Yesus. Karena dia sudah dengar bahwa Yesus ini, orang Nazaret ini, dia itu adalah Mesias. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Setiap orang yang berseru, meminta kepada dia apapun juga, pasti dia akan menerimanya. Makanya waktu saya dan saudara baca firman Tuhan tadi, Yesus bilang apa? Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat apa bagimu? Yesus tanya, kamu mau apa? Ternyata yang dia butuhkan adalah supaya dapat melihat. Nah, saudara lihat di sini. Tuhan kalau kerjakan mujizat itu tidak sembarangan. Tuhan kerjakan mujizat sesuai dengan kebutuhan saya dan saudara. Sesuai. Bukan tiap hari waktu saya dan saudara minta ini Tuhan kasih, tidak, saudara. Berkatnya selalu ada, tapi pekerjaan supranatural selalu Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan dan kebutuhan saya dan saudara. Amin. Jadi jangan anggap remeh perkara-perkara mujizat. Jangan jual-jual mujizat untuk popularitas. Tidak boleh. Yang paling saya dan saudara harus belajar malam hari ini, yang pertama adalah mari mengenal Tuhan Yesus dengan sesungguhnya. Waktu orang lain hanya tahu dia Allah, orang Kristen, saya dan saudara lebih dari itu. Lebih dari itu. Saudara akan lihat fenomena di akhir zaman. Ada banyak orang Kristen yang akan tinggalkan Yesus. Kenapa? Kalau mereka tidak mengenal Tuhan dengan sungguh, iman mereka tidak akan pernah kuat. Hari ini terdengar di mana-mana kantong-kantong Kristen, saudara, diubah, saudara, menjadi apa? Orang-orang yang sudah berpindah dari Kristen ke agama seberang. Entah itu pindah ke Hindu lah, ke Buddha lah, ke mana lagi, ke Islam lah. Pokoknya kekristenan ini, saudara, sedang merosot. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hanya sekedar hadir di gereja, tapi tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Saya dorong malam ini saudara ikut KKR, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, beribadah kepada Tuhan dengan tekun. Itu adalah akumulasi buat saya dan saudara akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan lebih dalam. Amin, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kedua kali, tapi Yesus bilang berdoalah dan berjaga
jagalah. Siapa tahu kadang-kadang kita ibadah malam model begini, kita lagi datang gereja, lagi memuji menyembah ibadah, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sedangkan yang lain saudara lagi asik-asik di sana, ya, lagi heboh-heboh dengan dunia. Kasihan sekali. Kenapa? Karena mereka didapati tidak setia dengan Tuhan. Tapi saya dan saudara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua saudara, Bartimeus bisa alami mujizat Tuhan karena waktu saya dan saudara perhatikan ayat 39 sampai 41, di situ kita akan melihat bahwa Bartimeus ini dia berseru dan semakin kuat berseru kepada Tuhan. Lihat ayat 39. Alkitab berkata, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun apa saudara? Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Orang kalau ada iman, dia tidak lelah-lelah berseru kepada Tuhan. Makanya ada orang yang lihat iklan KKL, firman dan mujizat, dia harap dia datang satu kali langsung dapat mujizat. Tidak saudara. Tidak. Sekali lagi, mujizat bukan sesuatu yang murahan. Itu perkara supranatural. Tuhan akan melihat iman kita, apakah iman kita ini mudah menyerah atau tidak akan menyerah. Kalau dia tidak punya iman saudara, dia akan menyerah. Kenapa? Karena yang tegur dia ini orang banyak. Dan menurut dia pasti Yesus akan lebih pusing, lebih toe, lebih dengar banyak orang ini. Tapi Alkitab berkata, semakin dia ditegur, semakin dia berseru dengan apa? Dengan keras. Ini bukti orang yang punya iman. Jadi kalau saya dan saudara berseru, berdoa kepada Tuhan, hari ini Tuhan belum dengar, berseru lebih keras. Saya selalu bilang, saya selalu punya resep. Kalau saudara rasa berseru capek dengan Tuhan di kamar saudara, Tuhan tidak dengar-dengar, pergi ke atas gunung, pergi ke laut pantai, berteriak di sana. Itu mantap tuh. Itu mantap, percaya aja. Itu yang sering saya buat. Kalau saya udah doa-doa Tuhan belum jawab, saya akan berhenti di satu tempat, saya lihat itu pantai, saya akan berteriak di situ. Kan saya pernah saksikan kan? Saya waktu datang Kupang pertama, uang habis. Karena saya belum pelayanan, saya belum ngajar, makan uang tabungan. Nah tahu sendiri saya ini hobi makan. Tiap hari pasti makan di luar. Tiap hari pasti makan di rumah tuh pasti lauk, nggak pernah kosong. Jadi bagaimana uang tidak cepat habis? Saya pernah turun di pantai Don Mandela tuh, doa berteriak Tuhan, dompet kosong, isi dompet. Saudara lihat tuh begitu. Berseru kepada Tuhan, karena yang bisa tolong saya dan saudara siapa? Ya Tuhan. Dalam kasus tertentu manusia bisa tolong, tapi ingat terbatas. Tapi dalam pergumulan-pergumulan yang berat, yang bisa tolong cuma siapa? Tuhan Yesus. Dan semakin dia saudara berteriak, justru mereka menghalangi dia. Tapi Alkitab berkata, apakah dia berhenti? Tidak. Yang ada dia bersuara makin keras. Dan saya perkirakan teriakan dia yang begitu keras bukan biasa-biasa. Kenapa? Karena waktu itu ada banyak orang, tapi saudara bisa bayangkan, waktu dia berteriak, suara dia didengar oleh siapa? Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 40. Alkitab berkata, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Waktu itu orang banyak, tapi saudara bisa lihat, dia berteriak lebih keras daripada orang-orang banyak pada waktu itu. Ini secara rohani saudara memberikan semangat kepada saya dan saudara untuk jangan lelah, jangan stop, jangan redakan volume, jangan turunkan volume untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Biasa orang bilang apa? Doa sampai sesuatu
terjadi. Pray until something happen. Saudara tahu itu? Doa sampai apa? Sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, ya doa. Itu rumusnya itu aja. Seperti seorang perempuan yang tiap hari mengetuk pintu dari hakim yang lalim dan jahat itu. Hakim ini bilang begini, kalau saya tidak tolong dia, dia akan ganggu saya tiap hari. Pertanyaannya, dia ketok itu pintu hakim punya rumah berapa kali? Tiap hari, Bapak. Tiap hari orang pergi pinjam uang di rumah saudara, ketuk pintu. Saudara nyaman? Saudara gak akan nyaman. Kalau saudara tidak ada uang, saudara bilang maaf tidak ada uang, silakan pergi. Tapi kalau saudara ada uang, saya yakin, kamu butuh berapa sih? Ya sudah, saya tidak kasih semua, setengah aja. Kamu gak usah ganti. Tapi jangan pernah datang lagi di rumah saya. Mulai hari ini, bertobat engkau. Tapi beda dengan Yesus. Semakin saudara berseru, teriakan saya dan saudara itu akan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus kalau kita berseru hari ini, Tuhan dengar. Saya yakin Tuhan dengar. Tapi Tuhan mau kita apa? Berteriak lebih keras. Iya dong. Berseru lebih kencang. Sampai orang yang mau hanya kita bilang, kamu nih berseru terus. Ya iya. Karena Allah kita bukan tuli. Tapi Allah kita suka mendengar seruan doa kita yang kita naikkan terus menerus. Harus begitu. Jadi jangan stop. Amin. Jangan berhenti. Karena Alkitab berkata, Yesus telah diurapi. Makanya Yesaya 61 bilang apa? Roh Tuhan Allah ada padaku. Coba kita baca firman Tuhan ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kenapa kita berseru? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Berseru kepada Baal-Baal, dewa-dewa, mereka tidak akan dengar. Karena mereka punya telinga, tapi itu telinga buatan. Mereka punya mata, tapi mata buatan. Mereka punya mulut, tapi mulut buatan. Mereka punya tangan, tapi tangan buatan. Kenapa? Karena mereka terbuat dari apa? Dari pohon, dari kayu, dari batu. Sementara Allah kita itu adalah benar-benar pribadi. Tidak heran waktu Nabi Elia, saudara, berperang di atas Gunung Karmel, dia bilang kepada 450 nabi Baal, silakan berseru kepada Allah kalian. Kalau Allah yang menyambar dengan api, dia adalah Allah. Mereka berseru dari pagi sampai siang sampai petang, tidak ada. Mereka sudah sayat-sayat, mereka punya badan berdarah-darah, saudara. Justru tidak ada Allah yang menyambar dengan api. Setelah itu Elia bilang begini, sekarang bagian saya. Elia perbaiki mesbah, saudara, dan dia bersujud, dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, Alkitab berkata, Allah yang hidup itu turun, saudara, menyambar semua korban itu, mesbah itu, bahkan air-air dalam parit itu, saudara, semua ludes terbakar dengan api. Bagaimana air yang anti api atau berlawanan dengan api bisa terbakar habis? Itu karena Allah yang hidup mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Bahkan waktu perkara itu selesai, dia berdoa minta supaya hujan turun. Alkitab berkata, dia doa apakah satu kali, saudara?
2 kali? 3 kali? 4 kali? Tidak. Alkitab berkata, dia doa sampai 7 kali. Sekelas Nabi Elia aja, doa tidak hanya 1-2 kali. Doa berulang-ulang. Maka saya dan saudara pun juga harus model seperti demikian. Berseru sampai Yesus mendengar dan Yesus tanya, kamu mau apa? Dan itu ciri khasnya Tuhan kita. Dia selalu punya belas kasihan. Kamu mau apa? Saya yakin kalau Tuhan tanya itu, saya dan saudara akan mengutarakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Tuhan, saya mau rumah Tuhan. Tuhan bilang, oke, saya kasih kamu rumah tahun ini. Tuhan, saya mau anak Tuhan. Tuhan akan kasih anak tahun ini. Tuhan, saya mau pekerjaan. Tuhan bilang, tahun ini saya kasih kamu pekerjaan. Tuhan, saya mau masa depan. Tuhan bilang, tahun ini saya kasih kamu masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus datang? Yesus mendapati iman di bumi, saudara-saudara? Jawabannya adalah harus dan ya. Kalau kita punya iman, saudara, maka kita tidak akan stop berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Doa yang membuat saya dan saudara kuat, saudara, menghadapi tantangan badai sesukar, sebesar, sesulit apapun. Kalau ada masalah, saudara jangan curhat sembarangan. Masuk kamar, pakai 2 lututmu, sujud di kamarmu, berdoa kepada Tuhan. Saya yakin orang yang memulai dengan berlutut, waktu dia berdiri, dia akan jadi orang yang kuat, saudara-saudara. Bahkan lebih dari mau seperti Bartimeus, saudara? Saya mau, saudara. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab pergumulan gereja di sini, Tuhan belum menjawab pergumulan saya belajar di Bartimeus. Ada banyak orang menghalangi dia, kasih tahu supaya dia stop untuk berteriak. Tapi Bartimeus tahu, yang datang ini bukan sekedar manusia, yang datang ini Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada pertolongan. Di mana ada Tuhan, pasti di situ ada pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Di mana ada Tuhan, pasti ada mujizat akan terjadi. Ada amin, saudara? Ada 2 pelajaran, saya ulang. Yang pertama, kalau orang yang punya iman, maka pasti dia akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan sesungguhnya. Dia tidak hanya sekedar tahu Tuhan. Dia bukan sekedar Kristen KTP, tapi dia tahu Tuhan dengan kedalaman dan sesungguhnya. Dan yang kedua, kalau orang ada iman, dia tidak akan menyerah, stop berseru kepada Tuhan. Dia akan terus berteriak, terus berteriak, terus berteriak sampai Tuhan menjawab apa yang dia butuhkan. Saya yakin itu. Saya percaya malam ini kalau saudara mengimani firman ini, saudara mempunyai iman seperti Bartimeus. Apa yang saudara rindukan di tahun ini, saudara berseru kepada Tuhan. Percaya, di tahun ini saudara akan mengalaminya. Di tahun ini saudara akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Di tahun ini saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara.